kita tahu di ya terutama kita menilainya di Indonesia karena bagaimanapun kita melek dari TV, dari media sosial segala macam ya mau nggak mau kan eh, pasti kita melihat kehidupan orang lain, baik ada bahkan sekarang jangkauannya kan bukan di lingkungan kita aja kan gitu. Gitu. Jangkauannya kan seluruh dunia gitu. Tapi kita fokus di Indonesia aja. Kita lihat banyak ya dalam kehidupan banyak yang lancar rezekinya. Ya, tapi saya akan menyoroti sedikit eh, pemuka agama lah dibilang begitu ya. Apa namanya? Yang rezekinya lancar. Ya itu kan bisa jadi karunia ya. Bukan bisa jadi itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Nah, pandangan Kang Bim gimana tuh? Apanya yang harus dipandangi, Kang? Oh, apa ya? Kalau kita melihat pemuka agama kan ceramah di sini dibayar sekian, berceramah di sini dibayar sekian gitu kan. Dan dalam kehidupan pun dia secara materi ya, baik yang dipakai, baik yang dimakan, terutama yang dipakai lah ya, yang dipakai Hmm, terus kendaraan, rumah seperti itu terlihat menurut orang-orang yang mungkin kelas menengah ke bawah itu ya termasuk wah lah mereka itu gitu. hmm. Atau mungkin digolongkan sebagai kelas menengah atas gitu. Dan itu kan Ya, eh, terlihat secara luar ya, bukan nggak tahu kalau dalamnya ya. Kita kan nggak tahu kalau dalam. Secara luar kelihatannya gampang banget gitu ya untuk mencari dapat rezeki itu. Gimana hmm. tanggapan Kang Dim? Ya, apa ya? Jika kita melihat fenomena tokoh agama secara ekonomi bisa dikatakan mapan gitu kan. Padahal profesi, tanda kutip profesi ya, profesinya adalah hanya seorang dai gitu kan. Ya, kalau saya pribadi sih no comment ya, mungkin ya dia rezekinya bagus kali. Rezekinya bagus atau mungkin dia banyak warisan kali kan. Ya nggak tahu, yang jelas maksudnya ya nggak bisa nanggapin apa-apa kan, tapi ada ada hal yang menarik berbicara tokoh agama kan, jika kita kaitkan dengan urusan apa ya, urusan bahwa seorang tokoh agama bisa bisa apa kondisi ekonominya gitu ya, kondisi ekonominya bisa bisa seperti itu gitu. Yang justru saya malah berpikir begini, kalau kita lihat realitas gitu kan, berbicara tentang tokoh-tokoh agama ini, kalau agama-agama lain Kang gitu, agama-agama lain kayak Katolik misalkan gitu kan ajarannya, justru tokoh agamanya itu kayak tanda kutip, kayak dia itu kayaknya terpisah ya gitu ya, terpisah, kayak kayak ada garis demarkasi dengan dunia. Jadi kayak semacam mereka ini kayak apa ya, tidak disatukan dengan urusan duniawi gitu. eh Hindu misalkan atau Buddha, ya nggak, Hindu Buddha gitu kan, ini tokoh-tokoh agamanya kayaknya tidak memiliki hak prerogatif kali ya, memiliki kekayaan pribadi seperti di Islam ini ya, Ya benar. ya nggak? Oh, Begitu gitu gitu. Jadi kok secara common sense ini ya, secara kasat mata sederhana aja, saya nggak pernah meneliti. Kayaknya ke tokoh-tokoh agama lain kok apa ya, konsisten gitu loh, konsisten. Ya dia bukan berarti saya menafikan bahwa di Islam nggak banyak tokoh-tokoh agama Islam yang
tanda kutip tidak tidak terlihat secara duniawi. Bahkan kita memiliki konsep juga ada ulama waro, ulama juhud ya nggak? Ulama-ulama yang jauh dari keduniawian gitu, dari hingar-bingar keduniawian ini hanya fokus kesadaran kehidupannya hanya fokus berbicara tentang bagaimana syiar Islam, lillahi kalimatillah kayak begitu kan? Terus kalau Tapi kalau menerjemahkan tentang salah satu hadis Rasul mengenai apa namanya bahwa nanti akhir zaman banyak yang menjual dalam tanda kutip ya demi kepentingan materi gitu. Itu melihatnya seperti apa? Apakah hal ini apa hadis ini dengan konteks hadis sekarang hadis tersebut hadis kan itu bukan? itu apa ya? Memang ada bahasan di Ihya Ulumuddin, Ihya Imam Ghazali ya, Imam Ghazali. Yang dikenal dengan konsep ulama su ya, ulama jelek kan, ulama su. Karena dalam kalau ya kita harus berbicara hati-hati lah berbicara hadis Quran. Di zaman Rasul nggak dikenal ulama kan, nggak dikenal kiai kan. Nggak dikenal ulama ya. Tapi Jadi yang menjual hati-hati. dalam tanda kutip ya untuk kepentingan materi gitu. Itu di mana itu kan sering Pak Iya Ustad ulama su, ulama su ulama gitu. namanya ulama su istilahnya itu di kitab Ah, Ihya ah, ah, Ulumuddin. ah. Itu Gimana Imam itu Ghazali coba menceritakan diterangkan? bahwa mengklasifikasi, menyederhanakan mencoba membagi-bagi bahwa ulama itu tidak semuanya tanda kutip ya, ulama positif, ada juga ulama negatif. Oh gitu ya. Sesederhana itulah, kalau kita sederhanakan. Jadi secara sederhana Imam Ghazali mengatakan bahwa ulama itu tidak semuanya ulama itu eh, positif bermakna positif, tapi ya, bisa juga bermakna negatif ya. Yang mana ulama negatif itu? Yaitu ulama-ulama ahli-ahli ilmu yang orientasinya itu keduniawian gitu loh kan. Itu gimana menurut menurut pandangan Islam? Ya pandangan Islam apa? Ya itu kan sesuatu yang simpel aja, sederhana. Sederhana, Itu kan nggak etis, Kang. Itu kan nggak salah etis. kan. Ah, Itu kan tidak konsisten kan gitu. Di satu sisi contoh lah, contoh gitu. Di satu sisi ada orang mengatakan bekerja itu harus ikhlas, harus karena Allah. Tapi di sisi lain dia pamrih. Ya mau gimana? Di satu sisi dia berbicara hal-hal yang sifatnya keakhiratan orientasinya kan. Tapi di sisi lain dia malah terlihat secara kasat mata malah keduniawian kan begitu. Ya tidak perlu dalam-dalam kita harus nanya ke para ulama, ke para ustadz gitu kan. Ya itu inkonsistensi aja kan. oh Sesederhana gitu. itu. Hmm, Jadi kayak kayak bertolak belakang kan, ambigu kan? ambigu. Nah, Ya terus nggak? tapi kan sekarang fenomena akhir-akhir ini kan banyak yang istilahnya baru kenal Islam langsung jadi penceramah segala macam ya. Itu gimana? Pandangan-pandangan Kang Dim. Ya itulah bingung juga ya Kang ya. Eh, yang saya pahami ulama itu adalah Ah, ahli-ahli ilmu, Berarti ahli-ahli berarti bukan. harus dibedakan nih antara penceramah dengan ulama mungkin ya. Apa gimana? Ya mungkin ya mohon maaf, bukan bermaksud dalam arti menghierarkikan kan ya. Eh, me- me- mengotak-ngotakan bahwa yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Saya lihat hari ini penceramah-penceramah itu kayak sales marketing lah, Kang. Oh gitu. Ya, ya, Jadi ya. kan begini, orang-orang Hmm. yang sales, orang-orang yang jadi sales marketing ini kan bukan berarti orang yang bikin produknya, tahu produknya secara detail, bukan kan? Sales Bu, marketing itu, cukup sales marketing kulitnya itu aja yang tahu kulit
tahu kulitnya aja gitu ya. Sales marketing itu orientasinya target goalnya adalah mampu diserap oleh konsumen produk itu, Mm-mm. ya nggak? Nah, lebih ke arah sana lah gitu. Lebih ke arah sana. Nah, sedangkan yang kita pahami ulama-ulama, misalkan di pesantren-pesantren, memahami ulama itu adalah orang-orang yang merepresentasikan bahwa dia memiliki otoritas best truth namanya, Kang. Terus kalau Otoritas Kak, best terus terus terus. Otoritas best truth itu adalah orang yang dianggap memiliki kualifikasi, kredibilitas, kemampuan, Hmm. ya kan, untuk menarasikan, untuk menerjemahkan, untuk menyimpulkan, ya kan, nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Agama. agama. Eh, terus kan Nah, dianggapnya begitu. eh, kan banyak penceramah-penceramah kalau seandainya apa namanya apa namanya masyarakat kan lebih seneng hiburan, jadi kayak semacam hiburan gitu ceramah itu. Itu sekarang sekarang ya, tapi nggak tahu kalau dari Saya dulu mungkin ada gitu. Gimana? saya terus Nah, terang, Kang, saya gimana? punya pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi terhadap apa dengan ibu saya almarhumah gitu ya. Beliau pagi-pagi suka mendengarkan ceramah di TV kan, sambil nyapu gitu kan, sambil bersihin rumah. Dan ibu saya ini, beliau ini adalah PNS, guru sanawiyah, guru aliyah, guru agama, Kang, guru agama. Dan dia juga backgroundnya pernah mengenyam dunia pesantren, ibu kandung saya ini. Saya bertanya, ya cuman iseng aja bertanya, Bu, ibu ini kan sarjana Islam, background santri. Saya bilang, Ngajarkan juga agama di sekolah "Ah, gitu. profesi juga guru agama kan, kok bisa kalau dengar ceramah itu malah yang menurut saya juga pernah mondok, saya juga kuliah sama dengan alma mater ibu saya kan, kampus yang sama dengan kampus ibu saya. Gitu. Kok bisa sih lebih ke penceramah-penceramah yang membawakan materi-materinya itu kayak lebih ke banyak canda, nggak dalam kajiannya kan gitu. Kenapa nggak kayak sekelas yang didengerin itu Profesor Dr. Quraisy Shihab gitu kan, yang lebih ilmiah, lebih dalam gitu kan. Saya bilang begitu. Adi Dan Hidayat kalau gitu ya kalau sekarang. misalkan kalau dulu kan belum ada, Ah, belum belum ada beliau dulu hidup ya. kan belum ada kan, Mm-mm. belum ada beliau, belum maksudnya belum Mm-mm. terkenal kayak dia, beliau masih sekolah. Ade Hidayatnya masih sekolah kan. Pada waktu Benar-benar. zaman beliau gitu, terus mungkin itu Mm-mm. tahun-tahun tahun 2000-an lah ya, 2000 aku kuliah kan 2002-an kan. Ya 2004 2005 lah. Mm-mm. Pertanyaan itu muncul itu di rumah itu. Saya Jawabannya lupa. gimana itu? Sederhana beliau nanya. Jawab yang saya bikin kaget. Kalau kayak kurang siap itu terlalu pusing, terlalu berat. Eh, Yang enak-enak aja, yang gampang dicerna dan slow ininya, pahamnya. Jadi eh, eh, apa ada candanya, ada guyonnya. Jadi bisa masuk. eh. Kan pertanyaan besarnya jadi begini. Karena itu orang tua, jadi saya nggak lanjutkan kan, nggak lanjutkan. Nanti dianggap debat kan. Mm-mm. Saya cuma bilang begini aja ke beliau. Berarti kan intinya dengerin penceramah itu bukan ingin mendalami pengetahuan, wawasan tentang ilmu Islam, Tapi hiburan, tapi ya kayak semacam bukan hiburan juga, mungkin bukan hiburan juga. kayak semacam baca Quran mungkin rasanya. Oh Jadi ya. dia telinga, dia udah tahu yang diomongin si penceramah itu, tapi itu kan ngomongin agama gitu, dianggap ibadah dapat pahala dengernya. Kayaknya begitu kayaknya sadarnya. Gitu. Bukan bukan dalam koridor seperti kita kita ini yang masih muda, kita dengerin orang ngomong tentang ilmu Islam itu kan maksud kita itu ingin menambah wawasan, menambah Pengawasan, ilmu, benar-benar. mendalami semakin dalam gitu kan. Hmm. Semakin dalam gitu kan. Contoh misalkan kita udah tahu uh, pengertian Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita udah tahu dan kita bisa menafsirkan kan gitu. Ya, Tapi kita buka di YouTube, kita dengerin, wah ini tafsir
tafsir Al-Fatihah menurut Ibnu Katsir, baru kita dengerin. Ibnu Katsir udah tahu ada lagi penceramah tafsir Al-Fatihah menurut Imam Tabari, kita dengerin lagi kan begitu. Kalau kita kan, jadi semakin dalam pemahaman kita tentang bagaimana sih tafsir Al-Fatihah menurut para ulama, akhirnya begitu kan kalau kita. Benar, benar. Jadi Jadi ada wawasan yang nambah ke tambah, kita tentang tambah. agama Islam. Semakin dalam semakin Hmm, komprehensif kan gitu kan, benar, kalau benar, kita kan benar. begitu, itu Hmm. kalau begitu logis kita, kalau begitu logis kita apa mengaji, ya kan. Orientasi mengaji itu memang memperdalam kan, memperluas kan gitu. Tapi kalau standarisasinya wah itu banyak candanya, ya nggak, Hmm. bahkan mungkin bisa diteliti itu, Tapi misalkan ada yang justru yang banyak masanya, yang banyak jemaahnya yang seperti itu gitu. ya begitulah. Inilah 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 salah satu efek demokrasi. Yang penting Ah, ya. banyak. Yang penting Iya, benar, benar. inilah salah satu multiplier apa dampak dari kita senang demokrasi kan gitu. Hmm. Demokrasi kan begitu, terserah mau terserah dia mau monyet berdasi atau manusia berdasi, yang penting dia dipilih terbanyak ya harus jadi dong. Oh iya, benar, 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 benar. Entah entah itu ilmunya seberapa ya itu bukan ukuran. Nggak perlu nggak perlu nggak perlu diperlenturkan. Oke, hati-hati ini nanti dibully orang. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.